Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang menimbang ataupun mengevaluasi PTM terbatas yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah di beberapa wilayah, terutama mereka yang sudah masuk PPKM level 1 sampai dengan level 3. Saya akan ke Pak Ramli. Pak Ramli, apa catatan kemudian nih yang harus dipegang teguh oleh orang tua dan juga guru untuk penyesuaian metode pembelajaran blended ini gitu. Jadi dua sekaligus gitu ya, PTM bertemu langsung dan juga PJJ yang sudah kita jalani lebih dari 1 tahun. Iya, terima kasih Mas. Yang pertama sebenarnya siswa jangan dibikin kaget ya. Artinya saya sepakat dengan Kak Seto tadi, jangan sampai karena tertinggal kemudian ditekan tuh anak-anak harus bisa bisa dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi kemudian adalah bukan senang datang belajar, tapi malah tertekan dengan berbagai ketertinggalan kurikulum. Saya beberapa kali ketemu dengan wali kota, bupati, kemudian kepala dinas pendidikan. Saya minta ke beliau untuk bisa merancang kurikulum sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi yang lebih ringan-ringan tapi mudah dipahami oleh siswa dan bisa mengisi ketertinggalan yang lama gitu. Jadi karena kita sudah mengalami learning loss itu, maka seharusnya ada sesuatu yang lebih efektif kita berikan ke anak didik, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang sangat urgent yang memang harus terjadi. Kemudian terkait dengan blended ini seharusnya sekolah itu bisa memisahkan mata pelajaran atau materi-materi tertentu yang bisa kita pahami atau anak didik mudah pahami melalui dunia maya dengan tatap muka. Ya. Misalnya pelajaran-pelajaran yang agak ribet seperti matematika, fisika misalnya, itu memang sebaiknya PTM. Tetapi mata pelajaran-pelajaran yang mudah dipahami itu sebaiknya lewat blended learning, lewat PJJ. Jadi sekolah yang harusnya bisa memisahkan ini, yang sebenarnya beberapa sekolah di masa pandemi kita sudah melakukan itu. Jadi ini yang harus diterapkan oleh sekolah-sekolah dan Kemdikbud sebenarnya sudah memberi ruang luas untuk itu dengan membuat sistem kurikulum mandiri. Jadi sekolah, kemudian dinas pendidikan bisa membuat dan meramu kurikulum sendiri yang sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Jadi seperti SMK ya memang harus betul-betul mengatur yang mana yang PTM, yang mana yang jarak jauh. Kemudian SD, SMP, SMA juga seharusnya bisa melakukan itu, memilah yang mana yang bisa PTM, yang mana yang tidak. Kemudian termasuk anak-anak, guru memahami anak-anaknya seperti apa, yang mana yang harus diprioritaskan untuk PTM, yang mana yang bisa PJJ dan sebagainya. Karena anak-anak kita kan beragam, ada yang gadgetnya bagus, ada yang jaringannya bagus, ada yang orang tuanya bagus, ya ada yang lingkungannya bagus, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Maka disinilah kejelian sekolah dan kejelian guru juga untuk bisa mengatur itu semua. Ya seperti saya misalnya punya sekolah, ya mereka yang memang tidak bisa PJJ, ya kita bawa ke sekolah, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kita upayakan bagaimana caranya orang-orang di rumahnya, bukan cuma orang di rumahnya itu sudah vaksinasi. Jadi dia umurnya masih di bawah 12, tapi yang kita upayakan orang-orang di rumah mereka itu sudah vaksinasi supaya potensi untuk tertular COVID-19 itu bisa lebih kecil. Karena kan kita belum punya vaksin di bawah 12 tahun. Nah, ini saya kira yang butuh kita tekankan kepada sekolah-sekolah kita, agar betul-betul ya seperti yang ramah anak yang dimaksud kasih itu ramah segala-galanya sebenarnya. Jadi bagaimana anak itu terlayani dengan baik, bagaimana anak itu merasa kenyamanan ada ketika mereka PJJ maupun mereka tatap muka. Ya meskipun memang kita akui bahwa SDM guru kita memang jauh tertinggal. Salah satu faktanya adalah uji PPK P3K hari ini dan beberapa hari kemarin tuh tidak banyak yang lulus kasih itu. Gitu. Jadi itu juga bukti bahwa kemampuan guru kita memang masih rendah. Jadi kawan-kawan honorer yang kemarin ikut tes itu tidak begitu banyak yang bisa masuk ke passing grade yang sudah ditetapkan. Ini realitas yang harus kita terima sebagai bangsa. Gitu. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Jadi karena mau improve juga kemudian pandemi gitu ya, pelatihan-pelatihan mungkin terbatas gitu. Jadi sulit untuk mereka melakukan improvisasi. Tapi kemudian apa pengawasan yang perlu ditekankan di rumah? Karena tetap masih ada PJJ dan orang tua yang biasa mengawasi setiap hari, 5 hari atau 6 hari ya untuk sekolah yang masuk Sabtu gitu. Mereka mengawasi setiap tugas yang diberikan oleh guru
bahkan melalui perantara orang tua gitu baru kemudian di-deliver ke anaknya gitu. Apa kemudian catatan untuk orang tua di rumah? Apa kalau tadi kan pembagiannya di guru ya, guru yang tahu mana pembelajaran yang harus di PTM seperti yang mungkin yang hitungan, fisika dan lain sebagainya, mana kemudian yang harus di rumah. Nah, apa kemudian yang harus diperhatikan oleh orang tua? Yang orang tua harus perhatikan ya komunikasi dengan guru dan sekolah. Jadi seperti anak saya sekarang SMA kelas 2 ya, itu komunikasi guru dengan orang tua harus berjalan. Ya misalnya guru menyampaikan ke orang tua bahwa anak ini A B C ini belum menyelesaikan tugasnya, atau si A ini tidak ikut belajar, atau apapun itu yang terjadi dalam PJJ disampaikan ke orang tua dengan cara yang baik ya, dengan cara yang sopan. Kemudian orang tua pun menyampaikan dengan baik kepada anak mereka, bukan dengan marah-marah gitu ya. Kalau misalnya begitu tidak kerja tugas, kenapa tidak kerja tugas dan seterusnya. Bukan dengan cara seperti itu, tapi memang didekati dengan cara yang ramah lah. Kenapa seperti itu? Karena anak ini kan kita dorong untuk bisa lebih baik, bukan malah mereka semakin tertekan dengan keberadaan tugas-tugas. Karena kita juga memahami tugas kadang-kadang terlalu banyak, Pak. Ya misalnya 16 mata pelajaran, setiap guru ngasih satu tugas itu berarti 16 tugas. Ya. Bayangkan kalau itu terjadi setiap minggu gitu. Begitu banyak tugas yang harus, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% anak didiknya. Tetapi mendampingi anak supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka juga harus dilakukan. Kemudian ada juga sekolah yang kadang-kadang menerapkan hal berbeda, misalnya mereka menerapkan yang paling cepat kerja tugas itu kemudian nilainya lebih tinggi. Ya meskipun kesalahannya lebih banyak gitu ya. Ini juga sebenarnya kurang begitu baik karena belum tentu anak itu mempunyai fasilitas yang sama di setiap tempat. Boleh jadi jaringannya lebih lemot, alat mereka lebih tertinggal gitu dan sebagainya. Jadi sebaiknya tekanan-tekanan seperti itu yang diberikan ke anak didik bisa diminimalisir. Nah, memang yang paling penting kunci dari semuanya adalah komunikasi. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua, guru dengan orang tua, wali kelas dengan orang tua itu wajib dilakukan. Tidak bisa tidak. Nah, inilah yang menjadi kunci-kunci kita ke depan supaya bisa mendorong pendidikan kita bisa lebih baik. Baik, jadi komunikasinya justru harus lebih intens kalau misalnya sudah dua metode seperti ini gini ya, karena harus ada penyesuaian. Saya kan ke Kak Seto tetap kuncinya adalah kita harus menerapkan pendidikan yang ramah anak baik di rumah maupun di sekolah. Mungkin bisa secara definitif gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh guru-guru di sekolah untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang ramah anak. Apakah cukup dengan fasilitas, metode belajar seperti apa yang bisa diaplikasikan, dan juga bagaimana tetap menumbuhkan jiwa persaingan. Karena sekali lagi, sekolah ini juga tetap menjadi salah satu tempat untuk kita menumbuhkan hal tersebut, bersaing. Mereka keluar sekolah juga harus bersaing gitu. Nah, ini juga kan harus dijaga persaingan ini. Iya, kita juga harus menyadari ya bahwa kadang-kadang maksudnya baik, tapi kalau caranya salah juga tetap salah, begitu. Sekarang ini kan tanpa sadar ya, mungkin tadi target persaingan, target harus nomor 1 dan sebagainya, sering menjadikan anak ini robot. Baik itu guru, baik itu orang tua, kadang-kadang kurikulum dan sebagainya. Nah, marilah kita kembalikan para guru menjadi gurunya manusia, bukan robot. Ayah bunda juga menjadikan ini manusia, bukan robot. Kurikulum juga. Nah, Mas Menteri saja sangat peduli pada perlindungan anak dengan tadi surat edaran beliau, jangan terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ini pandemi kan bencana seluruh dunia kan, dahsyat sekali. Jadi peringkat yang harus dipenuhi itu pertama justru hak hidup dulu, hak selamat dulu. Jadi jangan buru-buru, ke sekolah tatap muka nggak mau tahu keadaan. Mungkin sekolahnya sudah hijau wilayahnya, tapi yang datang mungkin dari wilayah merah yang membawa juga virus-virus corona. Itu kan berbahaya sekali. Kedua juga hak sehat. Sehat ini baik sehat fisik maupun sehat mental. Nah, kalau 13% dari sekitar 80 juta anak depresi, ini kan sudah tidak sehat kan. Ada beberapa anak dirawat di rumah sakit jiwa. Ada catatan kami anak bunuh diri karena merasa tertinggal atau gagal dalam pelajaran. Nah, ini sangat tidak ramah anak. Jadi mungkin semua baik guru, orang tua harus mengambil gelar S3, yaitu sangat sabar sekali. Bahkan S5, sangat sabar sekali, selalu senyum. Jadi menjelaskan apapun juga ya dengan gembira. Bukan misalnya dalil Pitagoras apa misalnya.
Nah, mungkin dengan nyanyi, dengan parodi, memparodikan lagu yang ada. Aku tahu dalil Pitagoras. Apa itu? Kuadrat dari sisi yang miring itu sama dengan jumlahnya. Kuadrat dari sisi yang siku-siku. Dibuat bernyanyi, gembira, senyum, anak belajarnya senang. Jadi tadi mungkin cara-caranya yang perlu sehingga sebetulnya anak ini cerdas semua, anak senang belajar, tapi jangan dijadikan robot dengan target-target yang terlalu menekan. Karena anak sudah tertekan dengan virus corona ini, sudah Ya. penuh beban yang berat. Jangan dibebani lagi dengan target-target kurikulum. Bahkan Oke. Mas Menteri menekankan, tekankan pada kurikulum kehidupan. Bahwa isi pendidikan itu kan Baik. bukannya iptek kan, ada etika. Nah, bagaimana sopan santunnya, saling bekerja sama, saling menghormati dan menghargai, estetika, keindahan, Oke. kerapihan, menata kembali rumahnya, kamar tidurnya atau meja belajarnya, lalu Baik. nasionalisme dan Baik. sebagainya, dan kesehatan yang paling penting juga. Baik, ini Jadi saya catatan yang kira sangat bagus untuk orang mengacu tua ke sana begitu. dan juga kita orang tua dan juga guru-guru bagaimana menghadirkan sekolah yang ramah anak. Terima kasih Kak Seto atas sarannya untuk Iya. ngambil S3 dan juga les vokal jangan lupa ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Seto dan juga Pak Ramli, terima kasih. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Ya, pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di